Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Zaitanulaya. Saya akan menjelaskan modul 4 2 dimensi animation. Dan untuk praktikum yang pertama yaitu tentang flipping spread secara horizontal. Ini merupakan hasil dari praktikum yang pertama. Pada kubu skalanya ini diganti menjadi yang X2, yang Y2 dan yang Z2. Ini digunakan supaya kubunya itu di tengah-tengah main kamera. Saya akan menjelaskan skrip dari praktikum yang pertama. Dalam skrip backflip terdapat dua fungsi, yaitu fungsi update dan fungsi flip. Dalam fungsi update terdapat dua pengkondisian. Jika inputan berupa tombol ke kiri dan facing right. Facing right ini merupakan posisi gambar, dan di sini sudah di set facing right bersifat true dikarenakan gambar sudah menghadap ke arah kanan. Dan jika gambar menghadap ke kanan, dia akan mengeksekusi fungsi flip. Dalam fungsi flip terdapat facing right sama dengan tidak facing right yang digunakan untuk men-switch dari ke kanan itu menjadi ke kiri. Selanjutnya untuk yang kondisi yang kedua, jika inputan berupa tombol ke kanan dan tidak facing right, yang ini merupakan gambar telah menghadap ke kiri, dan dia akan mengeksekusi fungsi flip yang digunakan untuk men-switch kembali dari yang menghadap ke kiri untuk menjadi ke kanan. Sini terdapat vektor 3 dan scale sama dengan transform local scale yang digunakan untuk mentransformasikan scale untuk dikurangi -1. Ini merupakan hasil dari praktikum pertama. Setelah saya tekan tombol untuk menghadap ke kiri, dan dia akan men-switch untuk menghadap ke kiri, dan saya coba tombol menghadap ke kanan, dan dia akan kembali untuk menghadap ke kanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan praktikum yang kedua, membuat animasi bagian tubuh ketika karakter bergerak. Tampilan hasil dari praktikum yang kedua, saya mengganti backgroundnya supaya tidak terlihat polosan, dan kemudian pada praktikum kedua menggunakan tracker jump yang digunakan untuk layarnya melompat. Selanjutnya terdapat white box mengubah layar ini menjadi yang awalnya default jadi ground yang digunakan untuk tempatnya si player berdiri nanti. Dan pada main kamera ini diubah menjadi size-nya 10. Selanjutnya yaitu menambahkan animation pada karakter 2 dimensi yang bernama idle yang digunakan untuk pada topi, dan menambahkan satu animation lagi yang bernama jump yang mana digunakan untuk ketika topinya melompat dia akan kembali ke tempat semula. Dan ini merupakan bentuk dari animatornya, dan di sini terdapat panah dari karakter Batman Idle ke karakter Batman Jump. Ini terdapat panah dari karakter Batman Idle ke karakter Batman Jump, yang mana pada saat posisi topi tetap dia akan melompat, dan kemudian ketika topi melompat dia akan kembali ke posisi semula. Pada panah dari karakter Batman Idle yang menuju karakter Batman Jump ini dilakukan pengaturan, yaitu pada exit time ini di unchecked, kemudian transition duration diubah menjadi 0,01, dan kemudian pada interrupt source ini diganti menjadi current state,
Kemudian pada kondisi ini kita menambahkan kondisi jam. Dan kemudian pada panah dari karakter pinman jam ke karakter pinman idle, kita melakukan pengaturan, yaitu pada exit time kita cek, kemudian pada exit time kita ubah menjadi 0,5, kemudian pada transition duration kita mengubah menjadi 0,01, dan pada interrupt source kita mengubah menjadi current state. Kemudian pada kondisi kita tidak menambahkan kondisi. Selanjutnya saya akan menuliskan script dari proyek yang kedua. Script player control terdapat 4 fungsi. Untuk yang pertama, fungsi awake yang digunakan untuk mengecek komponen dari groundnya, apakah si player sudah menyentuh wall blocks-nya. Dan selanjutnya, fungsi update yang digunakan untuk mentransformasikan posisi. Jika saya menekan tombol spasi, maka si potato dia akan melompat dan akan menjauh dari ground. Dan selanjutnya fungsi fix update yang digunakan untuk mengecek kecepatan dan perubahan gerak dari si mengecek posisi dari potato, apakah dia menghadap ke kanan atau dia menghadap ke kiri. Mengecek si potato ini sudah berhasil melompat atau belum. Dan di sini fungsi flip sama seperti praktikum yang pertama yang digunakan untuk men-switch gambar dari yang menghadap ke kanan untuk menghadap ke kiri dan sebaliknya. Dan ini merupakan hasil dari praktikum yang kedua, yaitu ketika kita menekan tombol spasi, maka si topi dan si potato dia akan melompat secara bersamaan dan si topi akan kembali ke si potato seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan praktikum yang ketiga, yaitu tentang membuat 3 frame animation clip sehingga animasi bergerak secara terus-menerus menggunakan scan dari praktikum kedua. Dan ini merupakan hasil dari praktikum yang ketiga. Ini menambahkan woodblock, dan woodblocknya ini nanti bisa bergerak naik turun secara terus menerus dan dia akan berhenti jika gamenya di stop. Kemudian pada platform woodblocks ini, pada menu animation, dan di sini posisi Y min 5, dan pada menit ke 1.00 kita mengubahnya menjadi posisi Y menjadi 0, yang digunakan untuk woodblocks-nya ini supaya bisa naik turun secara terus menerus. Untuk posisi yang X dan yang Z ini dia tetap mencoba cuma pada posisi Y. Kemudian pada karakter, kemudian animator ini sama seperti pada praktikum yang kedua. Untuk pengaturan panah dari pinman idle ke pinman jam juga sama, dan pengaturan pada karakter pinman jam ke karakter pinman idle juga sama seperti praktikum yang kedua. Kemudian pada platform woodblocks di menu animator hanya terdapat panah dari entry menuju ke platform wood moving up down. Pada praktikum ketiga ini menggunakan script yang sama pada praktikum yang kedua, praktikum ketiga, dan ini hasil dari praktikum yang ketiga. Dan si woodblocks ini dia akan naik turun
secara terus menerus, dan pada platform Woodblock-nya ini bisa naik turun dikarenakan pada animation ini posisi Y-nya ya, min 5 dan diarahkan ke 0, sehingga dia bisa naik turun secara terus menerus, dan dia akan berhenti ketika gamenya di stop. Kita coba jalankan. Nah, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan praktikum 4 yang tentang membuat animasi dari satu step ke step yang lain. Dan ini merupakan hasil dari praktikum yang keempat. Selanjutnya pada praktikum yang keempat ini sama seperti praktikum yang ketiga, menambahkan weather block sebanyak 6 buah secara berdampingan. Blok yang pertama posisi X-nya 2,5 dan Y-4. Pada blok yang kedua posisi X-nya 3,5 dan Y tetap min 4. Pada blok ketiga posisi X-nya 4,5. Pada blok keempat posisi X-nya 5,5. Pada blok kelima posisi X-nya 6,5. Pada blok yang keenam posisi X-nya 7,5. Dan water block-nya ini ketika diinjak oleh si Potato Man, maka water block-nya ini akan jatuh ke bawah. Pada woodbox-nya ini dia tetap pada posisi dan dia akan melakukan naik turun secara terus menerus. Selanjutnya pada water box-nya kita buka menu animation, dan di sini terdapat klip yang bernama platform water up yang digunakan untuk menaikkan water box-nya, dimana posisi awal dari water box-nya itu berada di bawah. Klip ini berlaku pada semua water block. Dan kemudian pada menu animator terdapat panah dari platform water up ke platform water, dan ini digunakan ketika si potato menginjak water block, maka water block akan jatuh ke bawah. Dan skema animator ini berlaku pada semua water block. Dan selanjutnya pada panah dari platform water up ke platform water down ini kita melakukan sedikit pengaturan, yaitu pada exit time di unjacket, kemudian pada session duration menjadi 2, dan pada interruption source tetap none. Dan kemudian pada condition ini kita menambahkan satu kondisi, yaitu fall. Ketika si potato menginjak water block-nya, maka water block-nya akan jatuh. Pengaturan pada panah juga berlaku pada semua water block. Pada water blocks, pada box collider 2 dimensi, pada is trigger kita cek, dan pada sumbu offsetnya kita ganti 1, dan ini sama seperti yang lain juga di setting seperti itu. Sekarang saya akan menjelaskan skrip dari praktikum yang keempat. Water block terdapat 2 fungsi, yaitu fungsi start dan fungsi void on trigger enter 2 dimensi. Di dalam fungsi start ini dia hanya memanggil komponen dari si animator. Kemudian pada fungsi on trigger enter 2 dimensi dapat pengkondisian yang mana jika si potato dia menginjak water block-nya, maka water block-nya akan jatuh.
dan ini merupakan hasil dari praktikum 4. Jika saya menginjak watermarknya, maka dia akan jatuh seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan praktikum yang kelima, yaitu tentang membuat animasi klip dari spreadsheet sequence. Dan ini merupakan hasil dari praktikum yang kelima, dan di dalam praktikum kelima ini tidak menggunakan script sama sekali. Dia murni menggunakan animation dan animator. Selanjutnya pada gambar master 1 ini, gambar aslinya menjadi satu semua bergabung, kemudian ada split mode yang awalnya single kita ganti dengan multiple, dan kemudian kita pilih sprite editor. Di sini kita melakukan cekan posisi pada masing-masing burung, kemudian kita pilih slash, kita ganti tipenya by cell, kemudian kita slash, kemudian kita play. Maka hasilnya gambar burung ini dia akan lepas dari satu gambar dan dia akan menjadi masing atau sendiri-sendiri. Selanjutnya kita pilih monster dan kita pilih menu animation, dan pada menu animation terdapat yaitu idle. Menu animation ini kita menambahkan monster, di mana ini terdapat semua gambar yang ada pada tab project. Yang 14 ini maksudnya dari durasi, yaitu 14 second. Dan pada menu animator terdapat panah dari entry ke idle. Dan ini merupakan hasil dari praktikum 5. Si burung ini dia akan berganti sesuai dengan urutan yang ada pada project. Yang ada pada project tersebut dia akan berganti secara terus menerus. Kenakan di sini tadi desainnya 15. Maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya saya akan mereview salah satu game dari Web Assets Stability. Dan game ini, di dalam game ini terdapat fungsi sama seperti pada praktikum 3, yang mana pada pengambilan bintang, dan di sini diterapkan pada pengambilan koin. Dan di sini juga terdapat trigger jam, yang mana dia akan melompat dari groundnya, dan di sini memiliki ground, dan si player dia akan menampakkan pada ground. Dan di sini terdapat musuh, dan musuhnya ini sama seperti water blocks, yang mana ketika dia diinjak dia akan menghilang atau jatuh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.